Entah kenapa saya hilang konsentrasi terkait tentang itu. Ada orang yang menanyakan di Prabu Motor di sana, ada juga saya kenalan kawan di Ponorogo. Dia menanyakan tidak ada yang atas nama kasir tersebut tadi Keisha Setia Putri. Itu emasnya sudah penipuan. Saya sebenarnya sedih saya mengingat uang ini. Uang ini sebenarnya uang yang dikumpulkan oleh istri saya. Dia memang menitipkan uang ini dari dulunya, sudah lama dia kumpulkan. Untuk niatnya itu dia ingin suruh membeli mobil, dan membeli mobil bawa kebutuhan untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, jumpa kembali bersama saya Sarah Masroni dalam program Saksi Kata Senin 10 November 2025. Sudah bersama saya saat ini Iqbal Ramzani. Beliau merupakan warga Jaya Baru ya, Kota Banda Aceh, yang baru-baru ini mengalami salah satu insiden, yaitu kasus penipuan jual beli mobil di Facebook. Mungkin kita sapa terlebih dahulu Bang Iqbal. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Iqbal, mungkin bisa disapa penonton Serambi News, dan sejauh ini seperti apa status kasusnya di kepolisian, kalau bisa diupdate Bang, silakan. Baik, tadi kami sudah datang ke Polda menanyakan terkait tentang laporan yang saya laporkan di tanggal 8 November 2025. Nah, sejauh ini belum ada tindak lanjut, katanya menunggu pemanggilan sidik dari penyidik, katanya itu dilimpahkan kepada penyidik. Namun ada pesan yang disampaikan oleh penyidik di Polda tadi, kalaupun dipanggil nanti sidik, penyidikan oleh penyidik itu tidak ada dimanapun, tetap di kantor. Jika pun ada di luar itu jangan menghiraukan. Nah, kemudian kasus ini saya berharap cepat ditangani oleh pihak kepolisian, apalagi kita percaya kepada polisi. Nah, saya sangat percaya bahwa kasus ini tepat diselesaikan. Oke. Bang, mungkin bisa diceritain sebenarnya kronologinya dari awal tuh seperti apa yang Abang alami kemarin saat kejadian penipuan jual beli mobil online di Facebook ini. Mungkin bisa diceritakan Bang sedikit kronologinya. Baik, saya awalnya melihat di Facebook, nama Facebooknya itu Anggi Prabu Motor. Lalu kemudian dia menchatting saya di inbox, lalu kemudian mengirim nomor WA-nya, lalu kemudian kita berkoordinasi komunikasinya melalui WA. Nah, beliau menawarkan, saya menanyakan terkait tentang jenis mobil, beberapa mobil, lalu kemudian dia mengirim mereview mobil, ada 2, Avanza warna putih dan warna hitam. Nah, kemudian saya menanyakan harganya, berapa harganya, lalu beliau menjawab itu 95 juta. Nah, kemudian ada negosiasi di situ lalu terjadilah negosiasi, harganya dealnya 65 juta. Nah, awalnya saya tidak tergiur, tetapi entah kenapa, itulah takdir Allah ya. Memang waktu itu istri saya sudah menyampaikan, coba dilihat apakah itu benar ataukah salah. Saya saja ini adalah penipuan. Nah, saya melihat karena dia membawa nama satu showroom di Ponorogo, Madiun, Jawa Timur, yaitu Prabu Motor. Nah, kita kenal Prabu Motor itu adalah satu showroom mobil bekas di Jawa Timur. Nah, saya sehingga tertarik untuk itu. Nah, saya tanpa meng-cross check secara detail apakah itu penipuan ataukah itu tidak. Nah, ternyata setelah saya mengirim, pertama dia menyampaikan DP-nya itu, dia kirim biodatanya, kemudian data izin usahanya, lalu kemudian ada dikirim data
identitasnya. Saya percaya bahwa ini benar. Nah, saya tidak melihat secara detail, itulah kesalahan mungkin. Nah, dia menyampaikan harus membooking mobil dengan nilai pertama 5 juta. Nah, kemudian saya kirim 5 juta, dia kirim gris. Gris nama grisnya itu CV Prabu Motor Ponorogo. Nah, ketika saya kirim 5 juta, dia sampaikan bahwa sudah dibuat kwitansinya, ada bukti kwitansinya, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian. Kemudian dia minta lagi bahwa bookingnya itu 10 juta, saya kirimlah 10 juta. Nah, dengan waktu yang sama malam jam maghrib tanggal 7 itu dia minta lagi biaya mutasi 25 juta dengan nomor rekening sudah berbeda, bukan lagi melalui GRIS, tetapi sudah menggunakan nomor rekening BRI atas nama Keisha Septia Putri. Nah, dengan alasan kenapa saya menanyakan kenapa dikirim ke rekening ini, dia menyampaikan bahwa dia mengirim buktinya itu adalah dia sebagai kasir di Prabu Motor. Nah, tanpa sadar saya mengirimkan uang itu 25 juta. 25 juta, besok paginya saya menelpon dengan kepastian. Kemudian dia mengirim semua alat bukti apakah itu benar atau salah. Dia mengirimlah bukti dokumen-dokumen bahwa sudah diselesaikan mutasi dan lain sebagainya. Dan itu betul-betul ditunjukin. Apakah itu fakta atau salah, itu saya kurang memahami karena tidak ada ilmu kita untuk memahaminya. Lalu kemudian dia minta uang untuk pelunasan 30 juta dan atas nama rekening yang sama tadi, atas nama rekening BRI atas nama Keisha Septia Putri. Saya selesaikan semuanya itu 65 juta. Nah, ketika penyelesaian pelunasan itu terjadi, akhirnya dia menyampaikan harus ada menyelesaikan uang 27 juta sekian dengan alasan surat lintas daerah. Jadi sifatnya itu sementara untuk sehingga setelah uang itu diselesaikan itu nanti dikembalikan uang 27 juta. Saya sampaikan saya tidak ada uang lagi. Saya tidak ada uang sama sekali lagi, uang segitu. Nah, dia menyampaikan berapa ada uangnya, dia nego-nego lah 3 juta. Saya sampaikan saya ada uang 1 juta, dimintalah dikirim uang 1 juta ke rekening yang sama, ke Keisha Septia Putri. Saya mengirim ke rekening Keisha Septia Putri itu 56 juta. 56 juta, 10 juta ke Giris tadi itu CV Prabu Motor. Nah, akhirnya dia menyampaikan saya kirim uang 1 juta, dia sampaikan ini tidak mencukupi uang untuk tidak bisa diaktifkan surat izin lintas daerahnya karena ini tidak mencukupi uang. Dan dia menyampaikan saya meminjam dulu kepada kawan-kawan yang lain supaya supaya surat lintas daerahnya itu selesai. Nah, akhirnya negosiasi, dia tidak juga mengirimkan bahwa dia menyampaikan batas waktu yang dia tentukan itu kalau besoknya tidak uang saya hangus. Nah, artinya dari proses awal perjanjian bahwa harga mobil itu 65 juta, akhirnya 66 juta sampai sekarang belum dikirim mobilnya. Nah, sampai saat ini dia masih WA saya menanyakan itu. Saya hanya menjawab saja bahwa saya tidak merespon lagi. Nah, polisi pun sudah melarang untuk meresponnya karena itu akan mengakibatkan kerugian besar nantinya. Dan dia sendiri, si pelaku ini, kira-kira tahu nggak abang sudah melapor atau abang sudah mencoba menyampaikan permintaan pengembalian uang saja begitu mungkin? Saya sudah berkali-kali menyampaikan kalau uang saya dikembalikan secara utuh 66 juta. Dia menyampaikan tidak bisa lagi karena ini sudah masuk pembelian mobil dan booking. Nah, kalaupun pembelian mobil secara booking, tentunya mobil itu dikirim. Bahkan saya menyampaikan kalau kekurangan uangnya nanti di dalam pengiriman saya akan bayar. Tapi dia menyampaikan tidak bisa karena tidak aktif surat
lintas daerahnya. Nah, sampai Jadi berarti sejauh ini dia sendiri belum menutup komunikasi sama abangnya. Dia masih ingin dikirimi uang lagi supaya rencananya mengirimkan mobil, begitulah dalam iya, tanda kutip. iya demikian. Dan dia juga menyampaikan bahwa saya tidak menipu dan saya siap mempertanggungjawabkan. Nah, saya lihat identitas yang dikirim di awal itu setelah di cross check oleh kawan-kawan itu palsu, tidak benar. Bahkan sudah ada orang yang menanyakan di Prabu Motor di sana, ada juga saya kenalan kawan di Ponorogo. Dia menanyakan tidak ada yang atas nama kasir tersebut tadi, Keisha Setia Putri, itu emasnya sudah penipuan. Nah, saya dikirim juga nomor pengawas Prabu Motor bahwa itu juga penipuan, menyampaikan penipuan dari pihak Prabu Motor. Abang sendiri udah cerita soal ini ke si pelakunya ini, bahwa abang sudah tahu itu penipuan dan sudah mencoba melapor dan sebagainya, atau abang masih menjaga komunikasi dengan pelaku, atau seperti apa? Saya sudah menyampaikan bahwa kalau mobil saya yang uang saya itu tidak dikirim, maka saudara wajib mempertanggungjawabkan persoalan ini, karena sudah di awal dia menyampaikan dia bertanggung jawab terkait tentang apa yang dia sampaikan. Nah, untuk saya sampaikan ke dia bahwa saya sudah lapor polisi belum, karena saya bukan menjaga, saya ingin lihat status aktif WA-nya. Nah, nomornya itu memang tidak aktif untuk ditelepon, tapi WA-nya itu aktif. Nah, sampai saat ini masih aktif. Nah itu. Dan dia juga menyampaikan hal yang sama berulang-ulang kali bahwa uang saya sudah hangus. Begitu saja. Karena saya tidak menyelesaikan uang jalan lintas daerah. Oke. Ini berarti secara sederhana sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa ini emang jelas penipuan, karena pihak yang pemilik yang dari Prabu Motornya sendiri mengatakan mereka nggak ada catatan nama abang di situ untuk itu. Sebenarnya selama ini abang apakah sudah pernah mendengar kasus-kasus seperti ini, atau seperti apa mereka bisa mengelabui abang atau psikologi abang sampai akhirnya abang betul-betul yakin bahwa ini benar mereka? Mungkin dari kasus ini, apakah abang pernah dengar sebelumnya kasus-kasus serupa, karena ini kan udah lumayan marak juga sejauh ini? Iya, saya pernah dengar, tapi entah kenapa saya hilang konsentrasi terkait tentang itu. Apa kata-kata mereka mungkin yang paling membuat abang yakin sekali bahwa mereka itu bisa dipercaya gitu awalnya? Dia menyampaikan bahwa saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan katanya, sehingga dia jika pun bersalah siap untuk dipolisikan. Nah, dengan keyakinan itulah kemudian saya yakin bahwa ini benar adanya, tetapi setelah di cross check dia sudah menipu. Oke bang, kalau bisa diceritain, kemarin mungkin sempat cerita juga di halaman Serambi Indonesia yang tayang hari ini, itu seperti apa? Mungkin penonton di rumah pengen dengar juga, abang mengumpulkan uang ini sebelumnya seberapa sulitnya, dan untuk apa sebenarnya diniatkan uang ini bang? Saya sebenarnya sedih saya mengingat uang ini. Uang ini sebenarnya uang yang dikumpulkan oleh istri saya. Dia memang menitipkan uang ini dari dulunya, sudah lama dia kumpulkan. Untuk niatnya itu dia ingin suruh membeli mobil, dan membeli mobil bahwa kebutuhan untuk keluarga. Dan istri saya menyampaikan untuk dibeli mobil, berikanlah uangnya kepada saya. Nah, ketika uang ini hilang begitu saja, mungkin saya merasa bersalah kepada keluarga, terutama kepada istri dan anak saya, karena memang niat kami untuk membeli mobil niat sekali untuk membeli mobil, tapi kepala daya hilang begitu saja. Saya merasa sedih sekali melihat ketika pulang ke rumah melihat istri dan anak-anak
di ketika itu. Tetapi alhamdulillah saya lihat dengan ketegaran istri saya lah sehingga saya kuat pada hari ini. Ini rencananya jadi mobil pertama untuk Iya. keluarga. Kak, sehari-hari mungkin abang dan istri pekerjaannya mungkin kalau boleh diceritain. Istri saya guru kontrak Mm-mm. di satu sekolah, saya hanya statusnya sebagai pengajar. Mungkin bang terakhir apa pesan-pesan ke masyarakat belajar dari kasus abang, kemudian apa harapan abang selanjutnya ke depan lagi, terutama pesan-pesan untuk masyarakat supaya tidak jatuh lagi di kesalahan yang sama seperti yang abang rasakan, mungkin bisa sampaikan. Saya berharap kepada masyarakat untuk berhati-hati untuk proses pembelian apapun yang namanya online itu harus cross check secara benar dan valid sehingga jangan menimpa hal yang sama seperti saya. Itu saja. Harapannya mungkin untuk pihak kepolisian. Harapan saya sangat berharap dari pihak kepolisian kasus ini dapat dituntaskan, pelakunya dapat ditangkap, dan saya harapan daripada keluarga, harapan dari saya sendiri pelaku dapat ditangkap, kemudian uang saya dapat dikembalikan karena ini adalah uang yang memang dikumpulkan oleh istri saya sendiri. Itu saja sih harapan saya. Baik, terima kasih banyak Bang Iqbal sudah membersamai kita berbagi cerita tentang peristiwa yang dialami. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama penonton, terkait memang maraknya modus jual beli mobil online nih ya di Facebook dan dimanapun sebenarnya secara online. Mungkin saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan. Harapannya ke depan kita bersama-sama lebih hati-hati, terutama dalam kasus jual beli mobil online di Facebook ini. Dan saudara Lun, sampai bertemu di program Saksi Kata selanjutnya. Saya Sarah Masroni beserta kru undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.